Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini atau video kali ini kita akan membahas tentang apa itu interaksi manusia dan komputer. Untuk selengkapnya dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini kita untuk pengertian interaksi manusia dan komputer. Yang pertama di sini yang interaksi itu apa? Yang pertama, interaksi di sini merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu objek yang berinteraksi mengalami sebuah hambatan. Jadi di sini interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Sebelum kita menuju ke tujuan dari apa itu interaksi manusia dan komputer, saya sedikit akan bahas tentang apa itu komputer dan apa itu dengan manusia atau usernya. Nah, di sini kita pertama akan membahas tentang komputer. Komputer sendiri didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh sebuah mesin. Oke, kemudian kita ke selanjutnya. Baik, di sini untuk manusia atau usernya di sini merupakan orang yang satu objek yang mengoperasikan sebuah komputer. Jadi di sini mempunyai masih mempunyai timbal balik seperti itu. Kemudian kita akan di sini akan menuju tentang tujuan interaksi manusia dan komputer itu apa saja. Untuk tujuan interaksi manusia dan komputer, yang pertama di sini yaitu menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable. Maksudnya di sini adalah sistem yang dibuat harus memiliki manfaat dan mudah dioperasikan baik user individu maupun berkelompok. Yang kedua, di sini fungsionalitas. Fungsionalitas yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user. Kemudian yang ketiga itu keamanan. Keamanan di sini yaitu semakin meningkatnya sebuah teknologi, maka keamanan itu sangat penting untuk ditambahkan dalam sebuah sistem yang dibuat. Jadi di sini keamanan itu sangat penting, melindungi privasi yang ada di dalam sebuah aplikasi atau sistem. Yang keempat di sini efektivitas dan efisiensi. Jadi maksud di sini adalah sangat berpengaruh dalam produktivitas kerja penggunanya. Jadi di sini kalau efektif dan efisiensi bisa dikatakan sebagai untuk mempercepat atau mempermudah dalam keoperasian sebuah aplikasi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah IMK, interaksi manusia dan komputer. Sejarah interaksi manusia dan komputer dimulai pada tahun 50-an ketika komputer pertama kali diperkenalkan secara umum atau secara komersil. Komputer yang diperkenalkan sangat sulit untuk dipakai dan tidak praktis. Mengapa demikian? Karena komputer yang pertama kali dipublikasikan itu bentuknya sangat besar, tidak seperti komputer yang kita gunakan sekarang. Kemudian pada tahun 70-an, komputer mengalami perkembangan penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan seperti perdagangan, pendidikan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Oke, kita mulai slide selanjutnya. Di sini untuk komponen IMK ada 3, yaitu manusia, komputer, dan interaksi itu sendiri.
Di sini ketiga komponen itu saling berkaitan atau saling mendukung satu sama lain. Yang kita tahu manusia tadi yaitu seorang pengguna atau user yang memakai sebuah komputer. User ini memiliki berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap masing-masingnya. Kemudian, komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang meliputi hardware dan software. Seperti yang diketahui bahwa prinsip kerja komputer terdiri dari input, proses, dan output. Komputer ini akan bekerja dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Di sini untuk antarmuka manusia dan komputer merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Antarmuka pengguna ini menggabungkan elemen sistem, elemen pengguna, dan interaksi keduanya. Tetapi tampilan antarmuka akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peralatan yang memadai. Oke, di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat interface antarmuka. Yang pertama di sini user friendly atau pengguna yang ramah. Di sini kita ramah di sini dengan menggunakan maksud antarmuka yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, dan mudah merasa nyaman menggunakan interface tersebut. Oke. Yang kedua, berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas dan sering ditiru. Oke, selanjutnya antarmuka pengguna yang baik di sini. Yang pertama, mengurangi biaya penulisan program dalam pemrograman antarmuka pengguna grafis. Rata-rata 70% penulisan program berkaitan dengan antarmuka. Yang kedua, yaitu mempermudah penjualan produk. Di sini yaitu suatu produk yang pertama kali yang dilihat adalah tampilannya. Apabila tampilannya menarik akan membuat orang berminat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, di sini meningkatkan kegunaan komputer pada organisasi. Dengan antarmuka yang menarik, biasanya pengguna akan tertarik untuk menggunakan suatu aplikasi komputer. Oke, kita menuju selanjutnya. Di sini penyebab adanya antarmuka yang kurang baik, yang pertama yaitu perkembangan teknologinya yang sangat cepat. Yang kedua, kurangnya pendidikan atau pelatihan yang berkaitan dengan perancangan antarmuka. Yang ketiga, penyebaran pengetahuan yang diperlukan untuk merancang antarmuka pengguna yang baik. Yang keempat, koordinasi yang kurang baik dalam pengembangan aplikasi. Strategi pengembangan antarmuka yang perlu diperhatikan untuk slide selanjutnya. Untuk strategi perkembangan antarmuka yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Yang kedua, berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog. Yang ketiga, penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Kemudian yang terakhir, yaitu teknik evaluasi yang digunakan untuk melakukan atau mengevaluasi hasil prototipe yang telah dilakukan. Oke, terima kasih untuk sekian dari video saya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.